Ya, kembali lagi di channel YouTube Sobilisme Podcast. Hari ini spesial karena saya kedatangan teman lama, masih seangkatan zaman sekolah dulu. Namanya Iwan Sadega. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apa kesibukan akhir-akhir ini? Ya kesibukan cuma di rumah saja. Di rumah ya? Jadi rumahan lagi. Padahal ini orang dulu kan aktif di musik ya. Ya. Masih aktif ke sekarang di musik? Kalau dibilang aktif, ya tidak juga. Cuman ya kalau untuk musik mengisi waktu luang saja. Bagaimana dulu awalnya ceritanya sampai memilih di jalan musik gitu? Kebetulan keturunan dari bapak itu musisi semua. Orang tua dulu musisi. Orang tua musisi, orang tua laki-laki. Musisi apa ini? Ya dia Bukan bukan. Oh. Dia seni juga, pas sayang-sayang lah. Oh, oke, pas Gitu, sayang. ya. Jadi saya tertarik untuk belajar musik. Pantas jago sekali kemarin deh. Melodi-melodi sayang-sayang deh. Ya alhamdulillah. Sejak kapan itu? Sejak umur berapa mulai dulu mengenal alat musik? Saya tertarik sama musik itu sejak kelas 2 SD. SD. Alat musik apa pertama yang digunakan? Gitar. Gitar. Iya. Langsung jago? Tidak lah. Oh. Waktu kelas 2 SD sudah mulai pegang gitar? Iya. Pegang-pegang saja. Diajar sama orang tua berarti waktu itu? Waktu itu tidak. Saya hanya melihat orang bermain gitar. Ya. Belajar-belajar juga. Cuma memperhatikan saya orang-orang main gitar. Ya, oh begini caranya, begini caranya. Jadi ku coba-coba juga. Oh, jadi tidak lihat saya langsung ahli? Ya bukan juga ahli. Ya, pada saat ditahu, kita bertanya sama yang ahlinya. Oh salah itu, kasih begini, kasih begini, kasih begini. Oh. Jadi waktu itu, waktu kelas 2 SD langsung mengajar ahlinya kasih begini, kasih begini? Bukan, maksudnya ahlinya mengajar sama saya. Oh, jadi belajar sama yang ahli, Ya. akhirnya diarahkan cara bermain yang baik dan benar. Betul. Berapa tahun itu sampai mulai betul-betul jago main gitar, katakanlah jago begitu? Ya lumayan lama. Kalau kita start dari kelas 2 SD, mungkin saya bisa-bisanya tuh main gitar. Maksudnya kat itu nanti ya. Oh, gitu. Ya. Kalau diukur dari estimasinya tuh dari kelas 2 SD, saya itu sudah bisa dikatakan main gitar pada saat kelas 5 SD. Sudah kelas 5 itu sudah tampil di festival? Belum. Tapi sudah mahir di situ, sudah bagus mainnya nih. Ya, boleh dikatakan lumayan lah. Kalau kan dulu pasti aktif juga di festival nih. Mulai Ya, kapan itu? Mulai umur berapa mulai? Saya mulai di festival itu kelas 2 SMP. Itu pun karena jelek dibahas itu di bendi. Enggak apa-apa sih, boleh diceritakan mungkin. IP itu. Oh iya kan? Bagaimana juga? Maksudnya ceritakan saja yang baik-baiknya tuh kan. Ini kelas 2 SMP pernah tampil di festival. Nah, bagaimana itu pengalamannya zaman-zaman itu? Saat itu gitarisnya sama basisnya itu band lagi berhalangan. Bukan. Oh, maksudnya hari kegiatan lah. Oh iya. Nah, gitarisnya itu kebetulan teman dengan di rumah saya. Teman dia rumah saya. Iya. Teman kompleks saya. Iya. Satu kompleks. Satu kompleks. Jadi dia bilang, mau ku ikut main. Oh, diajak nih. Diajak. Wah, enggak pernah kamu main begitu. Bilang, ayo Mi, coba dulu di studio. Ini yang ajak ini umur berapa itu? Letting Letting semua. juga. Umur
Ya kan kita masih umur 19 kelas 2 tahun SMP tuh. waktu itu tuh. Masih muda nih. Masih muda. Iya. Ya dia akhirnya diajak ke studio. Nah, teman-teman yang lain bilang, "Oh ya oke, kita gaskan saja." Ya, di situ mulai manggung sana Masih sini. diingat dulu itu festival apa, di mana dulu lokasinya itu? Pertama kali saya main di festival itu di Pantai Barane Di Barane ya. 2000 berapa itu? 2010 lah. Iya 2010. Jadi sebelum mengikuti itu festival ada proses latihan dulu mungkin lama sebelum itu atau Ya. itu festivalnya sifatnya kompetisi atau kompetisi. bukan? Bagaimana hasilnya waktu itu dulu? Pertama kali ikut festival. Pertama kali. Kalau saya tidak salah ingat itu, ya alhamdulillah kami juara 2. Oh, oke. Dari dua peserta. Bukan. Oh. Dari Banyak ada dia. mungkin 15 peserta. Dan juara 2 nih. Juara 2. Berarti memang berbakat ya. Ada bakat sebenarnya di bidang musik. Ya. Karena sebenarnya kan tujuan video ini dibuat supaya teman-teman yang berpikir untuk berkiprah di musik itu tidak langsung bilang, bagaimana mau dikala band besar kayak Peter Pan, misalnya Noah misalnya. Wah. Tapi sebenarnya bisa gitu. Artinya bakat itu selama diasah kan pasti bisa naik ke permukaan. Ya. Contohnya tadi ini Bung Iwan Sadega bisa juara 2 waktu itu dari sekitar 15 band yang tampil. Bagaimana perjalanannya di dunia musik itu setelah ikut festival itu? Apakah masih konsisten atau Masih kadang, konsisten. Berapa bandnya selama ini yang sudah enggak tahu banyak itu. dulu waktu kita kembali lagi ke setnya waktu kelas 2 SMP ya. Itu nama bandnya apa? Namanya itu Ilusi. Ilusi. Oh. Masih bisa disapa mungkin personel-personelnya. Saya juga kenal beberapa itu. Ya mungkin Anda kenal juga. Termasuk saudara sama siapa lagi satu itu? Siapa lagi? Ya. Iya. Siapa lagi personal bisa mungkin disapa tuh mumpung ini akan ditayangkan di channel YouTube. Jamu kok kamu. Band Ilusi. Setelah Ilusi masuk di SMA karena masih band itu bernama Ilusi. Masih lanjut. Di SMA dirubah namanya jadi Monoponik. Tapi personilnya sama. Cuman vokalis yang diganti. Ya karena sudah menikah toh. Oh, berarti ini vokalisnya dulu yang namanya kebetulan saya kenal orangnya. Diganti pas sudah menikah. Bukan sih diganti, mengisi posisi yang kosong. Dikeluarkan. Tidak. Karena ya kita tahu lah kalau orang berkeluarga. Sudah jadi mic juga ya. Lebih ke arah porno lagi ini. Oke, ini pertanyaan yang agak serius ini, bro. Ya. Bagaimana tanggapannya soal musisi Majene hari ini? Musisi Majene itu luar biasa semua. Bahkan karena kebetulan saya saat ini berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar, mereka itu sangat menyanjung musisi Majene karena kehebatan mereka. Sudah termasuk dikenal di minimal skala Sulbar ya, sudah Ya, dikenal skala ini Sulbar. Majene ya. Apa paling berkesan, festival apa yang pernah diikuti yang paling berkesan? Ada tidak yang bisa diceritakan ini sama teman-teman viewers ini? Festival paling berkesan. Paling berkesan saya rasa tidak ada, Ji. Enggak aja. Sama semua karena dinikmati itu. Sudah berapa trofinya? Liga Champion. Kalau trofi tidak kuingat itu kalau Tapi trofi. sering menang festival ya? Tidak juga sering. Selalu. Tidak juga. Kadang-kadang lah. Waktu festival kemarin biasanya pegang alat apa itu? Festival itu awal saya gabung di band itu gitar kepegang. Gitar. Gitar 2. Maksudnya bukan 2 gitar. 2 gitar gini. Oh, gitar 2 ya. Gitar 2. Rhythm lah istilahnya. Setelah itu beralih ke alat lain atau? Setelah itu semenjak menikah
Ya masuklah saya di posisi bass, Di karena bass, tidak ada yang ya. isi. Kenapa pilih bass? Apa uniknya bass dibandingkan alat yang lain? Nah, di sini orang-orang keliru kalau soal bass. Bass itu intinya musik. Bass Kenapa itu saya bilang intinya musik? Kalau orang awam lah, cobalah kita dengar musik tanpa ada bassnya, pasti jelek didengar toh. ya kayak mic apa kayak sound rusak nih, Ya, tidak kayak sound ada rusak. tidak ada powernya gitu. Bisa kita katakan bass itu bisa dijadikan alat metronom. Apa itu metronom? Metronom itu Bis metro mini. bukan metro mini. Ketukan kalau bahasa Tempo. ya temponya, ketukannya. Karena bass itu karena drum itu menyesuaikan dengan Bass. yang dup kicknya, kakinya. Sepenting itu bass ternyata nih. Sepenting bass, sepenting itu bass. Kalau bassis itu pasti jago main gitar atau sebaliknya? Kalau bass itu wajib pintar main gitar. Wajib pintar main gitar nih. Tapi kalau gitar sebelum tentu. Atau jago tonji juga. Jago tinggi cuma Tapi yang jelas nyawanya musik itu di bass sebenarnya. ya kalau menurut saya begitu. Siapa basis idolanya di Indonesia misalnya? Di Indonesia saya Sadega. bukan. Dari apanya ini? Skillnya kah? Stylenya ya kah? skill lah, skill. Kalau skill saya lebih ke Bondan Prakoso. Bondan ya. Zaman berapa? Tahun berapa tuh Bondan masih aktif kan? Masih sampai sekarang. Tapi kayaknya sudah mulai, atau saya mungkin yang jarang dengar deh. Jarang nggak didengar Bondan. Berarti tidak ikuti, saya kayaknya tidak ikuti channelnya Bondan. Jadi sama Bondan. Barili Kumahua, Indro Siapa Harjo Dikoro. Indro Harjo Dikoro itu kalau di dunia bass Indonesia kayak dewanya mi bass di Indonesia. Indro Harjo Dikoro. Indro Harjo Dikoro. Ada nanti fotonya di Indro yang di stand up comedy. Bukan itu. Oh. Nanti fotonya nanti dipasang. ditampilkan fotonya deh. Ya. Kalau di luar siapa basis yang Kalau di luar saya lebih suka Flea, Flea? basisnya Ini fotonya Flea. Red Hot Chili Peppers, Iya. sama musisi dari Italia, namanya Miki Santamaria. Oh iya. Smooth sekali mainnya. Smooth kayak Perempuan busa. Bukan. Oh iya. Smooth kayak kayak puding ini. Kayak puding. Kok bisa kita terpancing anu kata-kata begitu ay. Tak rehat sejenak dulu ya. Nah, lanjut. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita close videonya. Close the door. Close the door. Bagaimana nih tanggapannya Bung Iwan soal musisi cover? Itu mungkin yang banyak diperbincangkan juga di jagat maya tuh. Musisi cover. Mau di komentari bagaimana? Ya pendapatnya, apakah memang kan ada yang anggap begini, musisi cover ini ya jalan pintas, tidak kreatif, langsung mau naik daun lewat lagunya orang yang sudah terkenal. Bagaimana tanggapannya ini sebagai orang yang lama juga di bidang musik tuh? Kalau menurut saya ya boleh-boleh saja. Hati-hati sekali menjawab ya. Hati-hati sekali. Bahaya ini. Boleh ya? Boleh. Karena sebagian musisi-musisi tanah air itu membolehkan. Tapi bagaimana misalnya kan ada jeripayah itu susah itu bikin lagu yang hits misalnya, tiba-tiba ada orang yang cover Anak Kemarin Sore masih baru, tiba-tiba ter-up namanya gara-gara nyanyi lagunya orang yang sudah bagus gitu. Sementara penyanyi aslinya Ya mungkin ya terkenal juga tapi ya ada ini orang yang numpang dengan lagunya orang gitu. Bagaimana itu? ganti mau sama marak. Oh,
Padahal ini intinya sebenarnya. Oke. Tak aku kai. Sende bukan musisi yo. Ini mungkin karena Bung Iwan juga berusaha saling menjaga perasaannya sesama Iya. musisi tuh. Karena betulan saya juga cover lagu. Tapi alat musik saja, bukan untuk menyanyi. Ya kan mungkin memang lagi-lagi tergantung ya modusnya orang. Ada mungkin yang mau terkenal instan, yang mau cari sensasi misalnya. Sebagai musisi tanah air bilang tidak apa-apa karena justru kau membantu bandku, laguku lebih terkenal lagi. Kan sekarang itu zamannya musik-musik cover, tapi pendengar itu pasti bilang lagunya siapa ini? Mau gak dengar penyanyi aslinya bagaimana? Tapi kalau kondisinya sampai pada titik lebih nak kenal yang cover daripada penyanyi aslinya, oh gimana itu? Ya parah sih sebenarnya. Dan kan itu tadi yang ku maksud, ada kreativitas di dalam sebuah lagu itu Ya. yang dengan mudahnya nyanyikan lain orang dan ter-up namanya. Cut itu. Bisa, tidak ada juga paksaan untuk menjawab itu komentar. Lagi-lagi kan ini dikembalikan nanti ke viewers dalam konteks pembahasan musisi tadi tentang musisi cover. Kalau saya pribadi ya itu tadi sah-sah saja sih sebenarnya. Jangan bikin saling menyinggung musisi lain tuh. Oh ya, kalau pengalamannya Bung Iwan, lagu apa yang biasa dibawakan di festival atau di panggung? Genre saya itu pop rock, punk juga. Ala-ala Makanya saya pakai celana pendek sekarang. kayak PW Gaskin gitu Ya, gitu. betul sekali. ST12 juga ya. Betul, Anda salah. Apa band favoritnya tadi selain PW Gaskin misalnya yang sama genrenya, band-band apa itu? Indonesia betul biar agak ku tahu. Indonesia. Lebih kusuka ku dengar musiknya Padi. Padi nih. Padi. Ahmad. Bisa mungkin dinyanyikan sedikit lagunya Padi. Kebetulan saya bukan vokalis tuh, jadi agak-agak lain-lain suara. Pop rock ya. Pop rock. Kenapa dipilih genre itu? Bukan bobrok ya. Kenapa pilih genre pop rock? Pop rock tuh. Bukan pop rock yang pertama sebenarnya. Musik punk. 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 Ada salah seorang teman Punk rock jalanan ya gitu-gitu. Bukan. di kompleks tuh. Dia kasih kenal musiknya. Kan dia juga punya band musik punk tuh. Nah, musik apa ini begini? Kan barusan gak dengar. Akhirnya masih musim kaset CD dulu tuh, belum ada sekarang. Begini Android. Dia bawa kaset Lagu punk. lagu punk. Lagu punk. Bilang kak, band apa ini? Band luar negeri apa namanya? Blink 182. Nah, itu dari situ mi awalnya ku suka musik punk. Makanya melekat itu nama 182 biasa deh. Saya biasa lihat itu identitasnya loh. Ada 182-nya. Apa maknanya 182 itu? Saya tidak tahu, cuma aku suka itu. Apa pesan-pesannya untuk musisi-musisi muda Majen ini untuk tetap berkarir atau bagaimana? Atau Ya tetap terus berkarya kalau bisa. Buatlah karya sendiri, karya-karya yang sendiri original itu, ya? yang original, karena lebih baik itu punya karya sendiri dikenal banyak orang daripada jadi Jami cover deh. jam-jam. Intinya tidak baik cover deh. Kak, Kembali lagi. kayak lagu-lagu dulu kayak 2009 ada itu penyanyi solo yang oke lah kalau begitu. Nah itu lagunya kan tidak masuk akal, tapi terkenal itu. Siapa lagi namanya itu? Kata itu. Oh iya. Betul. Kayak lagu-lagu lebay lah. Orang-orang bilang kayak Numata, kayak Mata Band. Kan lirik-liriknya itu Salju. apa gini ya, salju. Tapi buktinya toh mereka terkenal, diundang di mana-mana. Betul. Jadi bagaimanapun karya selama itu original tetap berharga nih. Tetap berharga. Dan soal musik itu juga kita tidak bisa paksakan. Kalau orang suka belum tentu kita suka, atau kalau kita suka belum tentu orang suka kan. Ini soal apa istilahnya nih?
soal rasa, soal beda-beda orang. Ya, beda-beda Sangat orang. subjektif sekali itu soal musik. Dia tidak bisa dipaksakan. Iya. Thank you sudah menyaksikan video kita hari ini. Thank you juga Bung Iwan Iya. Sadega karena sudah meluangkan waktunya. Nanti kita buat video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa.